Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sabila dengan NIM 1020524000070. Saya dari kelas TI 0701. Di sini saya akan membedah di mana dinamika sistem melalui analisis 5 studi kasus sistem thinking. Kita akan melihat mulai dari kebijakan kesehatan, proyek lingkungan, hingga manajemen operasional industri untuk memahami bagaimana sebuah sistem seharusnya dikelola secara utuh. Mari kita mulai dengan memahami kerangka berpikir sistem yang ada di slide ini. Sebuah sistem bekerja melalui input, yaitu sumber daya seperti uang, manusia, dan juga material yang kemudian diproses menjadi output, berupa produk atau layanan. Namun, sistem tidak berjalan di ruangan hampa, ada faktor pendukung seperti regulasi dan teknologi, serta constraint atau batasan seperti kapasitas dan anggaran. Poin yang ingin saya tekankan adalah seringkali kita hanya fokus pada plan outcome atau target awal, padahal interaksi antar bagian dalam sistem selalu menciptakan unplanned outcome atau efek samping melalui feedback loop. Inilah yang akan kita buktikan di kasus-kasus selanjutnya. Kasus pertama ada kebijakan screening kanker payudara. Ini bertujuan untuk wanita di usia 50 hingga 70 tahun. Secara teknis, inputnya adalah anggaran negara dan tenaga medis seperti spesialis radiologi. Output yang diharapkan adalah data epidemiologi dan penanganan pasien. Namun, kita menghadapi constraint berupa terbatasnya kapasitas laboratorium patologi. Analisis sistemnya begini, jadi karena pemerintah mengejar efisiensi jumlah pasien, laboratorium menjadi kelebihan beban atau bottleneck. Dampaknya muncul unplanned outcome berupa hasil false positif. Secara sistematik, ini sangat tidak efektif karena memicu kecemasan hebat pada pasien dan menambah beban rujukan rumah sakit secara tidak perlu. Berlanjut ke proyek ekspor air Depkov. Nah, ini bersifat eksploitasi sumber daya alam. Di sini, plan outcome-nya adalah meningkatkan devisa dan pendapatan daerah. Namun, elemen pendukung berupa kapal tanker besar yang justru memicu masalah baru. Analisis mendalamnya adalah interaksi antar logistik tanker dengan lingkungan menghasilkan unplanned outcome berupa polusi suara dan kerusakan habitat laut. Dari sini terlihat adanya trade-off atau efisiensi ekonomi bagi perusahaan, disebut juga ekspor maksimal, ternyata berbenturan keras dengan efektivitas keberlanjutan lingkungan yang diperjuangkan aktivitas. Kasus ketiga yaitu unit production cost atau industrial view. Nah, kasus ketiga ini sangat krusial bagi kita di teknik industri, yaitu soal biaya produksi. Seringkali manajer hanya fokus pada utilisasi mesin agar tetap 100%, yaitu efisien lokal. Namun, poin detail di slide ini menunjukkan bahwa jika satu mesin dipaksa bekerja terus tanpa melihat aliran total, akan terjadi penumpukan work in process atau WIP atau inventory di gudang. Unplanned outcome-nya yang jelas yaitu margin per produk mungkin terlihat besar, tapi total profit harian justru turun karena biaya simpang yang membengkak. Kesimpulannya adalah mesin yang bekerja paling efisien tidak menjamin pabrik tersebut efektif secara profit. Kasus keempat yaitu bendungan Aswan di Mesir. Jadi output yang dikejar adalah swasembada listrik dan irigasi. Secara teknis, konstruksi ini sangat efisien, namun sistem alam merespon dengan feedback negatif karena terhentinya aliran sedimen aliran ke hilir mengakibatkan unplanned outcome berupa degradasi tanah dan kerusakan ekosistem di Delta Nil. Ini adalah pelajaran mahal bahwa intervensi teknis yang terlihat efisien untuk satu tujuan, yaitu energi, bisa menghancurkan sistem ekologi yang menyongkong kehidupan dalam jangka panjang. Terakhir yaitu mengenai urban transport atau transportasi perkotaan. Di slide ini kita melihat fenomena reinforcing negatif ketika pemerintah menambah ruas jalan
menambah ruas jalan. Untuk mengurangi macet, hal ini justru memberi sinyal bagi warga untuk menambah kendaraan pribadi. Unpad-on-cop-nya adalah permintaan terinduksi di mana jalan baru tersebut akan penuh kembali dalam waktu singkat, sementara kualitas transportasi umum seperti bus justru menurun karena macet. Ini membuktikan bahwa solusi yang hanya memperbaiki gejala bukan akar masalah, jadi tidak akan pernah efektif. Nah, bisa kita lihat di tabel rangkuman ini, kita bisa melihat perbandingan sistem stakeholder, pemerintah fokus pada biaya minimal, perusahaan pada laba, dan manajer pada utilisasi mesin. Namun, sistem tinggi mengejar kita bahwa sebuah pandangan itu bersifat parsial. Kita tidak bisa menyumbat sebuah sistem sukses jika hanya satu pihak yang merasa efisien, sementara pihak lain menanggung dampak negatifnya. Sebagai penutup, saya mengutip dalam batch mengoperasikan bagian-bagian sistem secara paling efisien tidak menjamin sistem tersebut efektif secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah selalu antisipasi hasil tak terduga, perhatikan feedback loop, dan jangan pernah mengambil keputusan secara parsial. Sekian personal dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.